Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing cabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya, Pik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Presiden Prabowo bersama dengan ketua umum partai, bersama dengan ketua DPR dan MPR sudah melakukan konferensi pers. Mereka mengatakan bahwa dalam pembahasan mereka sudah benar-benar membahas dengan serius soal kejadian dan suatu atau kondisi hal yang terjadi atas bangsa ini. Mereka membahasnya dengan serius dan akhirnya aspirasi yang diteriaki oleh masyarakat dalam demo-demo kemarin itu sudah diterima dan akan dilaksanakan sebagian besarnya oleh pemerintah. Pokoknya DPR auto miskin lah setelah Presiden menyatakan bahwa tunjangan-tunjangan akan dipotong sesuai dengan tuntutan dari rakyat yang memberi gaji kepada mereka. Ya, inilah teman-teman. Seharusnya mereka yang mengatasnamakan diri wakil rakyat sudah bisa berbenah diri hari ini. Bahwa mereka itu duduk di sana itu karena rakyat yang memberikan kepercayaan. Maka jika mereka merasa diri itu lebih daripada rakyat dan mengeluarkan statement-statement yang menyakiti hati masyarakat, statement-statement asal-asalan yang merendahkan masyarakat, inilah hasilnya, inilah dampaknya. Saya berharap lewat kejadian ini, para DPR, mereka yang mengatakan diri mereka itu mewakili rakyat, terus berbenah. Harus bisa bercermin dari kejadian ini bahwa mereka jangan lagi mempertunjukkan atau mempertontonkan kehidupan yang glamor, yang mewah kepada masyarakat karena akan menimbulkan kecemburuan sosial. Semoga ini bisa menjadi pelajaran tentunya. Ya, Pak Prabowo menyampaikan menerima aspirasi masyarakat dan kemudian akan melaksanakan sebagian besar tuntutan masyarakat dalam demo yang murni, teman-teman. Dan dalam kesempatan itu juga, Pak Prabowo itu memberikan perintah tegas kepada TNI dan kepolisian untuk jangan ragu-ragu untuk menghadapi mereka yang menunggangi demo-demo tersebut. Berapa hari yang lalu konten-konten saya spesifik membahas ini. Bahkan saya mengecam keras mereka yang menodai perjuangan yang benar-benar itu berjuang dengan darah dan nyawa. Perjuangan masyarakat yang murni untuk menyampaikan aspirasi. Mereka nodai dengan mencuri, menjarah barang yang bukan milik mereka. Itu saya secara spesifik membahas itu. Saya mendukung demo tapi saya mengecam mereka yang melakukan penjarahan. Saya mengecam mereka yang membakar gedung-gedung pemerintah, gedung DPR. Saya mengecam mereka yang membakar fasilitas umum dan merusak fasilitas umum. Saya mengecam hal itu. Akan sampai di Makassar ada korban jiwa ketika mereka melakukan tindakan. Dan lewat perintah dari Presiden Pak Prabowo, memberikan perintah tegas kepada TNI dan
kepolisian. Jangan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas kepada mereka yang merusak fasilitas umum, melakukan penjarahan, dan tindakan-tindakan yang sudah di luar dari hukum di atas Indonesia ini. Pak Prabowo menentang keras bahwa dia juga menyampaikan bahwa sudah ada tindakan-tindakan untuk makar dan terorisme. Seperti dugaan saya. Apa yang saya sampaikan bahwa ini pasti akan ditunggangi, akhirnya benar lewat dikonfirmasi oleh Pak Prabowo sendiri. Pastinya Pak Prabowo mendapat informasi dari Badan Intelijen Negara bahwa sudah ada upaya terorisme, upaya makar. Kalian lihat, orang-orang itu sudah dengan bom molotov melempar. Itu sudah tindakan terorisme, ya. Hati-hati. Makanya saya mengatakan dalam beberapa konten saya kemarin, pasti akan ditunggangi. Makanya dalam video ini, saya mau mengajak masyarakat, ayo, pemerintah sudah terbuka lebar untuk mengajak masyarakat Indonesia demo dengan damai, sampaikan aspirasi dengan benar. Pilih perwakilan, ketemu dengan petinggi-petinggi, dan sampaikan aspirasi. Sampaikan tuntutan. Tidak perlu demo dengan cara untuk merusak fasilitas, menjarah fasilitas umum, menjarah toko-toko, menjarah rumah pribadi. Tidak perlu dengan seperti itu. Demo yang damai, aspirasi tersampaikan, semua selesai dan berakhir dengan baik. Indonesia aman, setiap mereka yang menginginkan Indonesia hancur tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi yang kita lihat hari ini itu benar-benar sudah ditunggang. Ya, ada yang sudah membakar halte, ada yang sudah membakar gedung DPR yang dibangun dengan keringat keras. Fasilitas-fasilitas umum dihancurkan. Ini yang menjadi perintah tegas dari Presiden untuk tindak tegas. Kita mereka yang menunggangi, yang coba mau membuat hancur Indonesia ini. Dan setiap mereka yang kemarin di video yang katakan cair-cair dengan membawa barang-barang jarahan mereka. Mereka katakan mau jual berapa ini cair. Ada yang bawa mesin air, teman-teman. Ada yang membawa besi-besi tua. Ada yang membawa apa lagi? Televisi-televisi. Ada yang membawa kursi-kursi. Pokoknya terjadi begitu banyak penjarahan. Kasihan orang yang mempunyai usaha tersebut. Yang dijarah tokonya. Yang dijarah warung. Ada juga penjarahan-penjarahan rumah pribadi. Saya tidak membela anggota dewan tersebut. Tapi tindakan yang mereka lakukan sudah melanggar hukum. Dan Pak Prabowo sendiri mengatakan akan mencari mereka. Akan menindak tegas mereka. Bahkan akan memburu mereka. Siap-siap. Yang kemarin bersuka cita menari-nari atas penjarahan yang mereka lakukan sehingga seolah-olah kita melihat bahwa negara ini bukan negara hukum lagi. Dan seolah-olah tindakan kriminal dilegalkan. Mereka nggak sadar mereka berdiri atas NKRI. Di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di atas tatanan hukum yang jelas atas Indonesia. Siap-siap. Kalian yang kemarin sempat tertawa bahagia menikmati hasil rampasan, hasil jarahan kalian. Siap-siap akan diburu oleh Pak Prabowo. Inilah yang kita katakan. Inilah yang kita takuti, teman-teman. Yang selalu kita suarakan bahwa hati-hati, demo kita yang pure, murni menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Hati-hati, sangat mudah disusupi dan ditunggangi. Ya, salah satunya siapa yang menunggangi? Betul sekali. Refli Harun, Roy Suryo CS, ya. Bukannya membuat damai, memperdamaikan, tapi mereka malah menambah-nambah agenda, memperkeruh dengan apa? Tuntutan apa? Adili dan tangkap Jokowi. Manusia-manusia ini adalah manusia pemecah belah, teman. Yang ingin merusak keutuhan NKRI. Apapun masalah di negeri ini, apapun kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini, tuntutan mereka apa? Adili dan tangkap Jokowi. Saya juga berharap kepada kepolisian untuk segera memproses pelaporan kepada manusia-manusia pemfitnah ini. Seperti Roy Suryo yang kemarin terjerat dengan tuduhan atau pencemaran nama baik atau undang-undang ITE terhadap Pak Jokowi. Penelitian-penelitian mereka masih terus bergulir. Hari ini mereka mau menunggangi, ya, dengan memberikan tuntutan adili Jokowi. Apa hubungannya coba? Mereka mengait-ngaitkan bahwa Pak Jokowi dalang di balik semua. Bukan main. Fitnahan dan tuduhan yang keji mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi. Inilah yang harus kita waspadai. Undangan-undangan yang beredar sudah berjalan untuk menggeruduk rumah Pak Jokowi. Tidak semudah itu pergusuk. Jadi inilah teman-teman, saya mau ajak kita semua untuk kalau masih mau demo, yuk demo dengan damai. Suarakan kedamaian. Kalau mau demo, demolah yang damai. Turunlah, nggak perlu kalian bakar-bakar fasilitas umum. Tidak perlu kalian melakukan tindakan anarkis. Nah, itu hanya akan merugikan kalian sendiri. Bahkan sudah ada perintah tegas dari Presiden
kepada TNI, kepada kepolisian untuk menindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka yang melakukan tindak, mereka yang melakukan penjarahan, mereka yang melakukan pengerusakan fasilitas-fasilitas negara. Apa kalian mau terjebak dalam situasi di mana mungkin kalian turun ke jalan, ingin melakukan demo damai, ingin memberikan aspirasi, tapi kalian terjebak dengan para penyusup yang kemudian membuat kekacauan di lokasi di tempat demo, dan kemudian mungkin kalian yang nggak salah apa-apa bisa terbawa. Inilah ajakan dari saya untuk kalian semua, teman. Percuma kita berlelah-lelah di dalam demo. Percuma kita menangis, air mata kita habis karena gas air mata. Jerih payah kita habis karena kita harus teriak-teriak. Tapi ujungnya kita hanya ditunggangi dan dimanfaatkan untuk tujuan apa? Menghancurkan Indonesia. Makanya seruan untuk damai harus kita sampaikan. Karena saya percaya masyarakat yang murni untuk menyampaikan aspirasi adalah masyarakat yang demo dengan tujuan keadilan, bukan tujuan kerusuhan, bukan tujuan membunuh, bukan tujuan menjarah. Masyarakat yang murni adalah masyarakat yang ingin menyampaikan suaranya kepada pemerintah, bukan masyarakat yang ingin memanfaatkan momen dan kemarahan atas insiden-insiden yang terjadi dalam demo sebagai sarana mereka untuk merampas bukan hak mereka, merampas milik orang lain, menjarah barang milik orang lain, melakukan perampokan, pencurian, dan sebagainya. Nah, kemarin kita membahas bagaimana ketika ada yang melakukan banyak penjarahan, polisi seperti tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya itu mendapatkan jawaban lewat Pak Prabowo sendiri, ya. Ternyata kepolisian bukan takut untuk melakukan sesuatu, tapi kepolisian menunggu perintah. Sudah terlalu lama polisi dalam keadaan bertahan. Sekarang kepolisian sudah mendapatkan perintah tegas dari pemerintah. Bukan untuk menindak tegas pendemo, bukan, tapi untuk menindak tegas perusuh, penjarah, dan provokator. Saya berada di posisi bersama dengan masyarakat yang melakukan demo protes kepada tunjangan DPR yang setinggi langit, sedangkan masyarakat keadaannya susah hari ini. Saya mendukung masyarakat menuntut agar supaya adanya kebijakan-kebijakan DPR dicabut atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin itu menyengsarakan masyarakat. Dan tapi saya mendukung penuh kepolisian untuk menindak tegas mereka yang melakukan penjarahan, untuk menindak tegas mereka yang melakukan kerusuhan, provokator, dan bahkan pengerusakan fasilitas. Damailah Indonesia, damailah negeri. Semoga keadaan bisa membaik dan bumi pertiwi. Orang semua saudara. Saya Vicky mau pamit dulu, see you on the next video and bye guys.